untuk kambing domba. Nah, saya cuman sedikit mengkategorikan gini ya. Untuk kambing domba terkhusus untuk untuk indukan yang bunting. Karena memang berdasarkan pengalaman para peternak-peternak sepuh, itu mereka menghindarkan daun bambu, daun randu, daun ubi jalar atau ubi gitu, daun ubi gitu. Nah, tapi kalau untuk non bunting nggak masalah. Nah, seluruh jenis hijauan, seluruh daun baik rumput maupun ramban wajib dilayukan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehatlah selalu teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau ya ngulas-ngulas lagi aja, ngulas-ngulas soal beberapa pertanyaan yang itu banyak muncul di kolom komentar, Saya coba inget-inget ya, soalnya saya nggak bawa catatan ini. Oke teman-teman, saya coba ingat-ingat, saya coba rangkum-rangkum ya beberapa pertanyaan tuh. Misalnya seperti ini, Mas, kalau kambing saya itu saya kasih full fermentasi, saya kasih full silase, itu bagus atau enggak? Nah, pertanyaannya bagus sih, pertanyaannya bagus. Nah, jadi gini, silase atau fermentasi itu metode penyimpanan pakan ya teman-teman. Artinya dari bahan pakan kambing domba, kemudian karena oversupply, kemudian disimpannya pakai silase atau fermentasi gitu. Kalau yang kering versinya namanya high gitu. Nah, bagaimana kalau full silase atau full fermentasi gitu? Tidak masalah. Dengan catatan. Jadi gini, upayakan bahan yang disilase atau yang difermentasi itu bahannya variasi, sevariasi mungkin, sevariatif mungkin teman-teman. Jadi ini juga menjawab pertanyaan ya. Misalnya ada yang bertanya, Mas, tempat saya tuh hanya tak kasih full silase rumput odot aja, bagus atau enggak? Nah, jawabannya sudah ya. Jawabannya adalah lebih baik, akan lebih jos, akan lebih optimal kalau tidak pakai bahan tunggal. Misalnya saya full silase tebon jagung Mas gitu. Nah, idealnya tebon jagungnya dicampur dengan yang bahan hijauan lainnya. Apa saja, ya monggo aja, sevariasi mungkin. Idealnya pakan silase atau pakan fermentasinya itu terdiri dari banyak bahan pakan. Misalnya mau rumput pakcong boleh, odot boleh, terus ketambahan indigo vera, ketambahan gamal, daun mangga, daun rambutan, daun alpukat, daun pisang, daun singkong, daun pepaya, daun mahoni, daun akasia, daun durian, dan lain-lain. Artinya ketika teman-teman mau bikin pakan simpan, usahakan memang bervariasi. Jadi ketika bervariasi maka nutrisinya akan saling melengkapi. Ketika sudah bervariasi, maka kalau mau diberikan full silase, diberikan full fermentasi, akan menjadi baik. Nah, tapi tetap misalnya ditambah kebutuhan mikronya ya, misalnya mineral segala macam ya. Ini pakai nanti mineral block gitu, atau pakai kentongan bambu gitu, itu bisa. Nah, ini menjawab pakan baik gak kalau full seperti itu tadi. Terus kemudian soal pakan lagi, pakan apa yang berbahaya untuk kambing domba. Nah, saya cuman sedikit mengkategorikan gini ya.
untuk kambing domba terkhusus untuk untuk indukan yang bunting. Karena memang berdasarkan pengalaman para peternak-peternak sepuh, itu mereka menghindarkan daun bambu, daun randu, daun ubi jalar atau ubi gitu, daun ubi gitu. Nah, tapi kalau untuk non bunting nggak masalah. Nah, seluruh jenis hijauan, seluruh daun baik rumput maupun ramban wajib dilayukan ya. Karena ada beberapa jenis yang memang kandungan racunnya tinggi, misalnya daun singkong, misalnya daun gamal. Nah, ini harus dilayukan dan dicampur dengan yang lain. Nah, nyampur ini juga membawa dampaknya seperti ini, teman-teman. Jadi kambing domba teman-teman itu nanti nggak pilih-pilih pakan. Mau dikasih daun apa saja ya pasti bilangnya enak, pasti dimakan habis. Mau dikasih katakanlah fermentasian, ada janggal jagung campur tebon jagung, campur katakanlah bekatul, campur lagi daun mahoni, daun angsana, daun akasia, daun indigo vera dan segala macam. Ya kambing dombanya kan ngomong enak gitu kan. Jadi daunnya semua harus dilayukan. Nah, oke. Ini ya soal hijauan. Oke, sekarang soal pakan tambahan. Pakan tambahan. Seberapa banyak sih ngasihnya pakan tambahan itu? Nah, pakan tambahan itu ngasihnya yang 4% aja lah dari bobotnya. Tapi ada tapinya ya. Tapi yang memang pakan tambahannya berkualitas. Misalnya ambil contoh, misalnya konsentrat untuk perah. Nah, itu kan levelnya udah tinggi karena head to headnya kan dengan produksi susu harian gitu. Itu harus di apa ya? Karena kadang-kadang gini, Mas, kambing domba saya itu udah tak kasih ampas tahu banyak gitu ya kan. Nah, sudut pandangnya jangan banyaknya ya teman-teman ya, jangan banyaknya ya, tapi posisinya kandungan nutrisinya. Nah, ini yang diperhatikan ya. Jadi ampas tahu 1 ember itu, kalau saya ibarat kata saya itu cuman sebanding dengan 2 genggam kedelai gitu. Jadi ampas tahu 1 ember, kalau teman-teman gantikan dengan tahunya itu paling cuman 2 bungkus gitu. Nutrisinya ya, nutrisinya. Nah, bahan pakan pokoknya kan hijau-hijauan teman-teman. Nah, untuk pakan tambahannya ini kan sifatnya hanya menambahkan supaya nanti kebutuhannya memang tercukupi. Nah, jangan terlalu over juga ya, karena mayoritas ini kan beli ya, terkecuali tapi tetap ada batasannya. Walaupun teman-teman misalnya, wah aku kan punya selepan padi Mas, aku kan punya selepan jagung, wah, aku kan punya pabrik tahu gitu ya kan, ya boleh lah, tapi tetap terukur, karena harus berimbang. Harus diingat-ingat ya teman-teman, kambing domba itu kan herbivora ya, makannya makan hijauan ya. Oke. Nah, ini soal pakan udah ya. Soal minum, Mas perlu minum nggak? Ya perlu, wajib. Kalau bisa setiap hari standby minumnya. Minumnya perlu ditambahin dadak bengek nggak? Ya alamiah aja, yang di hutan juga alamiah aja. Nanti kalau perlu ditambahi dadak bengek, kalau saya bilang akan lebih jos kalau ditambahi kerating deng gitu. Akan ditambahi jos, akan tambah jos kalau ditambahi Yakul gitu kan boros ya kan. Jadi minumnya biasa aja, Nah, oke, soal pakannya sudah. Soal kandang, Mas, baiknya kandang panggung atau kandang ngelemprak? Ngelemprak itu kandang yang tanah. Ini semua sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman mau bikin kandang panggung pun ada beberapa hal yang harus diketahui. Misalnya, jaraknya dari tanah ke lantai panggungnya berapa, terus kenyamanan soal kandangnya, segala macam. Nah, kalau teman-teman mau bikin kandang yang alas tanah langsung, itu pun ada beberapa yang harus diketahui supaya nanti tidak salah ya.
Kalau teman-teman mau bikin kandang semi umbaran, ini pun ada teknik-tekniknya. Semua sudah saya bahas di video-video sebelumnya, supaya nggak terlalu panjang saya bahasnya ya di video ini ya. Oke. Nah, apalagi teman-teman, soal kawin saudara, ya ini masih banyak pertanyaan soal kawin saudara. Baik nggak Mas kawin saudara? Ya, upayakan nggak kawin saudara ya. Kawin saudara itu misalnya gini, ada satu jantan, dia pertama kali ngawini 10 induk, ya habis itu keluar anak betina. Boleh nggak anak betina ini kawin dengan bapaknya? Usahakan jangan. Boleh nggak anak betina dari indukan nomor 1 kawin dengan anak jantan indukan nomor 10? Ini masih satu darah gitu. Jadi dihindarkan. Maksudnya supaya apa? Supaya nanti gennya ketemu yang baik-baik, teman-teman. Kecuali teman-teman mau bikin kambing domba hias ya, yang kerdil-kerdil lah, itu monggo lah. Tapi segmentasi pasarnya memang khusus. Terus soal kesehatan hewan yang masih sering ditanyakan itu mengenai kembung. Bagaimana menangani kembung? Nah, sebelum menangani kembung adalah bagaimana mencegah kembungnya. Mencegah kembung dengan cara semua hijauan dilayukan. Kemudian mencegah kembung, salah satu caranya juga bisa dengan teman-teman menyediakan soda kue. Soda kue yang beli di toko kue itu nanti supaya dijilati sama kambing domba, itu bisa menekan produksi gas. Nah, bagaimana kalau sudah kena? Kalau sudah kena, upayakan dia tetap berdiri atau dia bergerak. Supaya apa? Supaya ada pergerakan di perutnya, kemudian kentut gitu. Nah, kalau sudah agak parah gimana? Ya, diminumi minyak goreng yang baru ya, jangan yang bekas goreng terasi ya. Oke. Terus kalau mau paling cepat gimana Mas? Manggil dokter supaya disuntik pakai trokar perutnya, cus gitu, terus ditekan perutnya, anginnya keluar, seketika sembuh. Nah, seketika sembuh. Kembung itu menjadi salah satu penyakit yang cepat banget menyebabkan kematian. Nah, kalau peternak-peternak dulu di luar negeri ngantisipasi kalau yang kembung itu ininya kupingnya diiris, set gitu. Tapi kan kita nggak tega ya. Kalau diiris kan sakit, si kambing dombanya lari. Wah, kalau habis lari kentut, kencing, terus buang air besar, itu anginnya keluar. Nah, itu teman-teman. Terus apalagi ya? Oh ya, ada pertanyaan menarik juga, Mas. Saya kan udah sering nonton videonya itu 8 Farm Jogja gitu. Tapi saya mau mendalami lebih soal ternak kambing domba. Apakah saya perlu ikut pelatihan? Nah, jadi ini kaitannya dengan pelatihan yang kami adakan ya. Jadi gini teman-teman, pelatihan itu kita berikan memang sangat-sangat mendasar ya. Sangat-sangat mendasar. Dari nol kita berikan banyak materinya. Materinya pun diberikan oleh para mentor yang memang sudah senior di peternakan kambing domba. Nah, perlu enggaknya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman butuh pendamping dalam menjalani usaha ternak kambing dombanya yang setiap saat bisa diajak komunikasi segala macam, silahkan bisa ikut pelatihan. Tapi kalau teman-teman sudah merasa, wah saya sudah bisa mandiri, artinya nggak perlu ikut pelatihan kan gitu. Karena pelatihannya berbayar. Pelatihan kami berbayar, ini memang untuk memang mereka yang mau lebih kepada nanti punya pendamping dan punya teman untuk berbagi cerita, teman untuk berbagi pengalaman, teman untuk berbagi solusi gitu. Nah, di grup WA kami gitu. Jadi grup WA yang kami punya itu hanya grup untuk alumni pelatihan teman-teman. Jadi kita belum buka grup WA untuk umum ya, karena kalau buka pasti yang ikut sekian banyak dan saya nggak mampu untuk melayani satu-satu. Jadi saya coba berikan beberapa pengalaman saya melalui media YouTube ini aja ya. Terus apalagi ya, soal klasik sih ya, soal pemasaran. Mas, bagaimana memasarkannya gitu. Teman-teman kan pasti sudah kenal medsos semua ya. Gunakan teman-teman.
Nah, yang menjadi kendala itu adalah nggak mau action, itu aja. Yang punya Facebook, yang pakai Facebooknya. Yang punya Instagram, upayakan optimalkan pakai Instagramnya. Yang punya TikTok, ayo genjot TikToknya. Yang belum punya konten YouTube, ya bikin channel YouTube, bukan? Ini nanti untuk media komunikasi, antara teman-teman yang punya produk kambing domba dengan mereka yang di luar, supaya mereka tahu, oh ternyata ada kandang toh di kota Bumiayu gitu misalnya. Oh ada kandang toh ternyata di kota Poso gitu. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh beli kambing dari Jawa, tapi ternyata di Poso ada gitu. Nah iya, ini yang paling, menurut saya paling kena. Nah, terus ada lagi teman-teman. Ini menarik bagi saya. Tapi ini pengamatan saya. Banyak peternak pemula itu yang pengen membanding-bandingkan peternakan saya dengan peternakan yang lain, itu dibanding-bandingkan, lebih bagus yang mana, lebih keren yang mana, segala macam. Oke, menurut saya stop banding-bandingin, tidak ada gunanya. Kalau teman-teman punya teman-teman peternakannya pun besar sekali pun juga nggak ada puasnya. Pasti juga pengen. Jadi teman-teman itu malah nggak ayem. Nah, menurut saya malah ketika teman-teman sudah tidak suka untuk membanding-bandingkan, tapi mari sukalah untuk melihat potensi yang teman-teman punya. Potensi apa? Misalnya potensi sekitarnya. Oh, ternyata kandang saya ini deket jalur lintas provinsi, misalnya gitu ya. Nah, waduh, kandang saya itu cakep nih. Ya udah, buka plang di pinggir jalan. Misalnya namanya apa ya? Abadi Farm. Spesial domba merino gitu. Ya udah, nanti kan orang-orang lewat kan mampir, lihat, sekedar foto, sekedar tanya, boleh nggak saya nanti didampingi kalau mau ternak domba merino. Ya seperti itu. Ini lihat potensi. Ternyata di tempat teman-teman itu belum ada yang namanya kuliner kambing domba. Nah ini lihat potensi. Akhirnya teman-teman beranikan diri untuk buka kuliner kambing domba. Ya, iya. Jadi jangan terfokus, wah kandang sana populasinya 1000, kandang sana populasinya 2000, kandang sana populasinya 500. No. Teman-teman nggak akan ayem lah, Teman-teman nggak akan bisa meninggalkan kandang, nggak akan bisa. Teman-teman akan terbebani terus sama urusan kandang. Padahal bukan itu loh yang mau dicari di ternak kambing domba itu. Yang dicari idealnya, ini versi saya ya. Teman-teman merintis usaha peternakan kambing domba, sudah on the track, sudah ada yang menjalankan, kemudian teman-teman punya waktu yang luang. Untuk keluarga, untuk bisnis berikutnya, untuk hal-hal lain, hal-hal sosial misalnya. Ya, itu yang ini teman-teman. Itu yang harus dicari. Jadi ketika teman-teman wah, kandangnya cuma kandang bambu, bagus tempatku. Jangan seperti itu ya. Karena belum tentu kandang yang terlihat itu jelek segala macam, omsetnya jelek, belum tentu loh. Belum tentu teman-teman punya kandang mewah, teman-teman bahagia, belum tentu loh. Bahkan mereka yang ada di kampung kandangnya sederhana sekali, tapi mereka bahagia loh. Nah, soal kebahagiaan ini kan ya nggak ada takarannya. Oke, teman-teman, bagi yang masih punya banyak pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti saya akan jawab pelan-pelan satu persatu pertanyaan teman-teman semua. Seperti kebiasaan saya, kayaknya sampai detik ini hampir semua pertanyaan di kolom komentar channel ini saya jawab satu persatu. Yang jawab saya langsung loh, bukan admin yang lain. Saya yang langsung yang jawab teman-teman. Jadi, tapi kalau pertanyaannya banyak ya nanti lewat WA, monggo silakan. Kalau hanya sekedar sharing-sharing, monggo silakan lewat WA ya. Kalau mau menghubungi saya, mohon maaf, saya tidak pernah ngangkat telepon. Jadi kalau teman-teman ada yang selama ini merasa jengkel dengan saya karena menghubungi saya lewat telepon kok nggak pernah diangkat,
memang saya punya kebiasaan saya nggak pernah angkat telepon, kecuali itu dari keluarga atau dari orang kandang. Nah, itu baru saya angkat. Kalau menghubungi saya bisa lewat cukup WA saja gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga video-video kami semakin memotivasi teman-teman untuk menjadi peternak kambing domba yang bahagia, menjadi peternak kambing domba yang sukses, menjadi pembuka lapangan kerja bagi banyak orang, menjadi saluran rezeki, saluran berkat untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe terima kasih. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Terima kasih.